Pertengahan dekade 1960-an adalah masa ketika Indonesia berdiri di ambang jurang, ditarik antara cita-cita revolusi dan gelombang penghancuran besar-besaran. Di tengah hiruk-pikuk politik yang membelah bangsa, banyak nama besar muncul ke permukaan, lalu menghilang begitu saja di telan kekacauan. Namun di balik panggung utama sejarah, ada tokoh-tokoh yang bekerja dalam senyap. Mereka bukan orator yang disambut sorak, bukan pula pemimpin partai yang dikenal rakyat. Mereka adalah bayang-bayang, penyusun strategi, penghubung kekuatan, arsitek rahasia di tengah gelapnya sejarah. Salah satu dari mereka bernama Syam Kamaruzaman. Ia bukan tokoh yang dikenal publik, tetapi di lingkaran terbatas, nama Syam hidup sebagai desas-desus, seorang pengatur siasat, penyusun garis bawah tanah Partai Komunis Indonesia, dan dalang tersembunyi di balik apa yang kelak mengguncang Republik, Gerakan 30 September 1965. Setelah tragedi itu meletus, negeri ini berubah wajah. PKI dihancurkan. Para pemimpinnya diburu dan dihabisi. Aidit dan Joto mati ditembak. Para aktivis lenyap satu persatu. Namun Syam, ia menghilang. Tanpa jejak, tanpa kabar, seolah ditelan malam. Barulah 2 tahun kemudian, pada Juli 1967, nama itu kembali muncul ke permukaan. Di tengah sidang terbuka untuk Sudisman, Sekretaris Jenderal terakhir PKI, seorang lelaki kurus berdiri di hadapan pengadilan militer. Ia memperkenalkan dirinya. Tanpa ragu, tanpa getir, Syam Kamaruzaman katanya. Lalu dari bibirnya meluncur sebuah pengakuan yang mengguncang nalar sejarah. Dialah pimpinan Biro Khusus Badan Rahasia PKI yang selama ini hanya dianggap mitos belaka. Sebelumnya, Biro Khusus sering disebut, tapi tak pernah ada bukti nyata. Banyak kalangan percaya itu hanyalah rekaan militer, alasan untuk membenarkan pemberangusan komunis. Namun kini, di pengadilan, Syam membenarkan semuanya. Ia tak hanya memimpin Biro Khusus, tetapi juga menyusun jaringan infiltrasi ke tubuh Angkatan Darat. Tugasnya jelas, menyusup, memengaruhi, dan membelokkan arah kekuatan bersenjata. Syam tahu kepada siapa harus bicara dan kapan harus diam. Ia hidup dalam jaringan konspirasi yang rumit, bergerak di lorong-lorong gelap politik. Salah satu anaknya bahkan mengenang bagaimana ayahnya diperlakukan istimewa di penjara, mendapat sel yang luas, tas penuh uang, dan kenyamanan yang tak lazim bagi seorang tahanan politik. Ada yang menganggapnya istimewa, ada pula yang mencurigainya sebagai agen ganda, seorang penyusup yang memainkan 2 sisi, bahkan 3. Siapa sebenarnya Syam Kamaruzaman? Lelaki dengan 5 nama alias, dengan wajah yang jarang dikenali, dan peran yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Apakah ia pelayan setia Aidit, atau justru penipu besar dalam sejarah politik Indonesia? Kisah Syam adalah potret suram dari sebuah zaman. Sebuah masa ketika ideologi, pengkhianatan, dan cinta terlarang bertarung di bawah permukaan sejarah resmi. Diangkat dari laporan-laporan investigatif Tempo antara tahun 2007 hingga 2010, kisah ini membongkar misteri yang lama tersembunyi. Rahasia dalam tubuh PKI, operasi gelap yang dijalankan dengan disiplin senyap, dan tragedi yang melumat harapan revolusi. Ini bukan sekadar biografi, ini adalah catatan dari bayang-bayang. Sebuah kisah tentang lelaki yang memainkan peran kunci dalam sejarah tanpa pernah berdiri di panggungnya. Inilah akhir dari sebuah pelarian. Inilah kisah tentang Syam Kamaruzaman dan tentang bagaimana sejarah menutup pintunya bagi seorang tokoh yang hidup di antara harapan dan pengkhianatan. Syam Kamaruzaman atau dikenal pula sebagai Kamaruzaman bin Ahmad Mubaidah dan lebih akrab disebut Syam adalah salah satu tokoh kunci di balik Gerakan 30 September, G30S. Sebagai anggota penting dari Partai Komunis Indonesia, Syam memainkan peran sentral dalam peristiwa yang mengguncang fondasi politik Indonesia pada tahun 1965 dan berujung pada hukuman mati serta eksekusinya 2 dekade kemudian. Syam Kamaruzaman lahir di Tuban, Jawa Timur pada 30 April 1924. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang telah lama menetap di pesisir utara Pulau Jawa.
Sejak kecil, Syam mengenyam pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya, kemudian melanjutkan ke sekolah agronomi di Surabaya. Namun, sekolah tersebut ditutup saat Jepang menginvasi Hindia Belanda pada tahun 1942. Setelah meninggalkan studi sebelum tamat, ia hijrah ke Yogyakarta dan sempat bersekolah di bidang bisnis. Di kota ini, ia bergabung dengan kelompok pemuda Patuk, sebuah jaringan gerilyawan yang aktif menentang pendudukan Jepang. Syam terlibat dalam aksi perlawanan penting pada September 1945, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, ketika kelompoknya menyerbu kantor pemerintahan Jepang di Yogyakarta dan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan. Pada tahun 1947, pimpinan Partai Sosialis mengutus 5 pemuda, termasuk Syam, ke Jakarta untuk membantu menyelundupkan logistik dan dana ke Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Di ibu kota, ia bekerja di Departemen Penerangan dan tinggal di Jalan Guntur. Di sela tugas-tugasnya sebagai pegawai negeri, Syam mulai bergabung dalam kelompok diskusi Marxis yang terdiri atas kalangan terpelajar dan mantan pelajar dari Belanda. Antara tahun 1947 hingga 1950, Syam aktif dalam mengorganisir serikat buruh dan mulai menjalin hubungan dengan berbagai kalangan militer, terutama mereka yang pernah ia kenal dalam jaringan Patuk. Ia mengklaim bergabung dengan PKI pada tahun 1949 dan kemudian menjadi bagian dari Departemen Organisasi PKI yang menangani kerja-kerja bawah tanah di lingkungan militer. Namun, menurut sejarawan Rex Mortimer, Syam sebenarnya masih tercatat sebagai anggota Partai Sosialis dan menjalani pelatihan intensif pada masa yang sama. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia mungkin menjalankan peran ganda atau berpindah secara bertahap dari satu ideologi ke ideologi lain. Puncak karir politik bawah tanah Syam terjadi saat ia diangkat menjadi Kepala Biro Khusus PKI sekitar tahun 1964. Biro ini terdiri atas 5 orang, termasuk dirinya sendiri, dan bertugas membina kontak rahasia dengan personel militer. Syam dan rekan-rekannya bekerja di siang hari dalam profesi biasa untuk menyamarkan peran sebenarnya. Mereka bertemu sebulan sekali untuk bertukar informasi yang kemudian dilaporkan kepada pemimpin PKI, D.N. Aidit. Keberadaan biro khusus begitu rahasia sehingga bahkan sebagian besar kader PKI tidak mengetahuinya. Untuk menjaga kedok, Syam dan 2 asistennya, Pono dan Bono, memiliki kartu akses resmi ke instalasi militer dan membangun hubungan informal dengan berbagai perwira. Menurut kesaksian di pengadilan, Syam memulai perekrutan dengan pendekatan persuasif, lalu perlahan memperkenalkan ide-ide Marxis jika tidak ada penolakan. Tujuannya bukan menjadikan mereka anggota partai, melainkan mendapatkan loyalitas sebagai informan. Sebagai timbal balik, informasi dari jaringan ini juga digunakan untuk memberitahu militer tentang pemberontakan bersenjata oleh kelompok Islam yang anti-komunis di beberapa daerah. Dalam situasi politik yang sangat polar, aliansi semacam ini menjadi taktis meskipun bersifat rapuh. Menjelang Oktober 1965, suhu politik Indonesia mencapai titik didih. Inflasi yang merajalela, rumor kudeta, serta meningkatnya polarisasi ideologis antara komunis dan non-komunis menciptakan atmosfer tegang. Aidit merasa terancam oleh rumor akan adanya daftar hitam dari kalangan militer, memerintahkan Syam untuk menyelidiki kebenaran informasi tersebut. Syam melaporkan bahwa ancaman nyata memang ada, dan dengan restu Aidit, ia mulai merancang aksi preemptif yang kelak dikenal sebagai Gerakan 30 September. Pada malam 30 September 1965, sejumlah perwira loyal kepada gerakan menculik dan membunuh 6 jenderal Angkatan Darat. Esok paginya, kelompok ini menguasai siaran radio nasional dan menyatakan telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari kudeta oleh Dewan Jenderal. Syam bersama Aidit dan beberapa tokoh lainnya berpindah ke Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yang menjadi basis komando gerakan. Meski Aidit diyakini sebagai arsitek utama, sejarawan John Rosa berpendapat bahwa
Justru Syamlah yang paling aktif dalam eksekusi dan koordinasi aksi, bahkan memimpin jalannya operasi lapangan. Namun, rencana yang semula dianggap rapi ternyata cacat secara perencanaan dan komunikasi. Upaya menculik Jenderal Nasution gagal. Para jenderal yang seharusnya ditahan justru tewas, dan restu dari Presiden Soekarno pun tidak pernah diperoleh. Ketika arah gerakan mulai kehilangan kontrol dan militer loyalis mengambil alih, Syam dan Aidit memutuskan untuk kabur ke Jawa Tengah. Syam akhirnya ditangkap di Jakarta pada Maret 1967 setelah pelariannya berakhir. Dalam persidangan yang digelar pada tahun 1967, ia mengaku bahwa tindakannya dilakukan atas perintah Aidit. Ia dijatuhi hukuman mati pada 1968, tetapi eksekusinya tertunda selama hampir 2 dekade. Selama masa penahanan, Syam kerap dimunculkan sebagai saksi kunci dalam berbagai persidangan kasus G30S lainnya, di mana ia memberikan kesaksian yang memperpanjang masa hidupnya. Namun setelah tidak lagi dianggap strategis, eksekusi terhadap Syam dilaksanakan pada September 1986. Ia menjadi salah satu tokoh sentral terakhir dari jaringan gerakan 30 September yang dieksekusi oleh negara. Hingga kini, peran Syam Kamaruzaman dalam G30S masih menjadi perdebatan dan studi kontroversial dalam historiografi Indonesia. Apakah ia hanya eksekutor lapangan atau aktor utama? Apakah ia bergerak di bawah perintah Aidit atau menjalankan agenda tersendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema. Namun yang pasti, Syam memainkan peran sentral dalam tragedi politik terbesar Indonesia pasca kemerdekaan, dan namanya tetap tercatat dalam sejarah sebagai arsitek bayangan dari kudeta yang gagal. Berikut kisah pelarian panjang Syam Kamaruzaman berdasarkan hasil investigasi Tempo sepanjang 2007 hingga 2010. Kisah ini menyibak apa yang selama ini tersembunyi, pemikiran yang getir, ketakutan yang mematikan, pengkhianatan yang menyakitkan, hingga romansa terlarang di tengah pusaran sejarah. Ia datang bagai hantu, tanpa jejak, tanpa suara, dan tak jelas dari mana asalnya. Nama Syam Kamaruzaman bagi sebagian besar rakyat Indonesia hanyalah bisik samar di balik tragedi nasional yang paling kelam. 2 tahun setelah peristiwa pembantaian berdarah gerakan 30 September 1965, barulah ia muncul ke permukaan. Waktu itu, Juli 1967, ia duduk di kursi saksi dalam persidangan Sudisman, Sekretaris Jenderal terakhir Partai Komunis Indonesia. Publik terkejut, sosok yang selama ini hanya disebut dalam laporan-laporan intelijen, ternyata benar-benar ada. Sebelumnya, keberadaan Syam ibarat bayang-bayang dalam kabut. Ia dipercaya sekaligus diragukan. Biro Khusus, organisasi rahasia dalam tubuh PKI yang dipimpinnya, semula dianggap sekadar fiksi militer untuk membenarkan pembantaian terhadap kader-kader partai. Tapi Syam justru mengakui semuanya. Ia menyatakan bahwa dirinya memang pemimpin Biro Khusus, unit bawah tanah, yang bertugas menyusup ke dalam institusi militer dan menyusun rencana aksi G30S. Bahkan, ia mengaku sempat berniat menculik tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Hatta dan Khairul Saleh, selain 7 jenderal Angkatan Darat pada subuh yang kelam itu. Berbekal koneksi dengan perwira-perwira tentara yang simpatisan PKI, Syam dengan tenang mengatur peta operasi. Di penjara pun ia tak kehilangan senyum. Sementara tahanan lain pucat setiap kali panggilan interogasi tiba, Syam melangkah ringan. Seorang anaknya mengenang bagaimana sang ayah menempati sel luas, menyimpan 1 tas penuh uang, dan tetap mendapat perlakuan istimewa, seolah ia bukan tahanan, melainkan rekan lama aparat. Bagi keluarganya, Syam bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang pengusaha yang memiliki bengkel, pabrik genting, dan usaha batu kapur. Bahkan istrinya, Enok Jutiana, seorang aktivis buruh di pelabuhan dan pengurus Barisan Tani Indonesia, diminta menghentikan semua kegiatan politik demi menjaga penyamarannya. Anak-anaknya tumbuh besar tanpa tahu siapa sebenarnya ayah mereka. Lelaki kelahiran Tuban, Jawa Timur ini dikenal ateis, tapi konon fasih membaca Al-Quran. Apakah dia seorang agen ganda, boneka militer, atau pejuang setia Aidit?
Hingga kini tak ada jawaban pasti. Tapi satu hal jelas, dalam tragedi yang mengoyak negeri dan merenggut nyawa jutaan orang itu, Syam adalah kepingan penting dalam mozaik sejarah berdarah Indonesia. Malam itu langit Jakarta muram. Di sudut barat, Laut Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Dalam gedung divisi pengamat udara TNI AU, 5 orang duduk mengitari meja rapat terakhir sebelum badai. Syam Kamaruzaman, Kolonel Abdul Latif, Letkol Untung, Mayor Sujono, dan Supono Marsudi Jojo bersiap menggelar satu operasi paling rahasia dalam sejarah Republik. Pukul 03.15 dini hari, rencana penculikan jenderal dimulai. Tapi kekacauan sudah tampak. Rantai komando belum jelas, sasaran masih berubah-ubah, dan para pelaksana, banyak diantaranya anak muda pemuda rakyat yang baru belajar menembak, dipaksa mengambil peran besar. Di antara mereka, hanya Brigjen Suparjo yang membaca kegagalan lebih awal. Kekuatan real kita hanya 1 kompi Cakrabirawa, katanya getir, tapi Syam bergeming. Dengan wajah keras dan suara tinggi, ia menegaskan, kalau mau revolusi banyak yang mundur, tapi kalau sudah menang banyak yang mau ikut. Ia tetap memaksa, kita tidak bisa mundur lagi. Gagasan penculikan itu berawal dari Ketua PKI Dipanusantara Aidit. Sekembalinya dari Cina awal Agustus 1965, ia menemui Syam. Aidit khawatir, Soekarno sakit dan jika wafat, Angkatan Darat bisa merebut kekuasaan dan melenyapkan PKI. PKI harus memilih didahului atau mendahului, katanya kepada Syam. Syam pun bergerak. Ia mengumpulkan asistennya dan 3 perwira TNI yang dikenal dekat dengan partai. Kolonel Latif, Letkol Untung, dan Mayor Suyono. Mereka, menurut Syam dalam berita acara pemeriksaan, adalah kader partai. Rapat-rapat digelar hingga 10 kali, berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Target pun ditentukan, 10 nama, termasuk Hatta dan Chairul Saleh. Tapi Aidit kemudian mencoret 3 nama sipil itu, seolah menyadari risiko yang terlalu besar. Meski demikian, ada celah yang tak bisa ditutup. Komunikasi antara Aidit dan militer, pelaksana berjalan melalui 1 orang saja, Syam. Dan dari celah itulah, Syam menggenggam kendali penuh. Aidit menyangka tentara sudah siap, tentara menyangka Aidit sudah bulat. Syam tak pernah mengoreksi persepsi itu. 1 Oktober 1965, pukul 5.30 pagi, tim penculik kembali ke markas di Lubang Buaya. Hasilnya bencana, Jenderal Ahmad Yani tewas tertembak. Nasution lolos, rencana membawa para jenderal hidup-hidup ke hadapan Soekarno telah gagal. Satu persatu rencana cadangan runtuh. Pasukan pendukung tak kunjung tiba. Presiden Soekarno dalam keadaan genting, justru memerintahkan jangan lanjutkan pertumpahan darah. Saat itulah moral para pelaksana ambruk. Dan malam harinya, suara Soeharto menggema dari RRI. Gerakan 30 September adalah kontra-revolusioner. Syam tahu permainan sudah selesai. Sehari kemudian, ia menghilang. Dari Halim, ia pulang ke rumahnya di Jalan Pramuka Jati, lalu menghilang ke Bandung. Sore itu, 3 hari setelah gemuruh politik 30 September 1965, Syam Kamaruzaman lenyap begitu saja dari rumahnya di Jati Buntu, Jakarta Pusat. Ia pergi diam-diam, tanpa pamit. Padahal malam sebelumnya, Ketua Biro Khusus Partai Komunis Indonesia itu baru saja pulang setelah seminggu menghilang. Putra sulungnya, Maksum, nama samaran, mengenang, "Bapak pergi begitu saja, tak ada jejak." Sejak hari itulah, keluarga mereka tak pernah lagi sama. Tak ada lagi perjalanan kecil ke Sampur, Cilincing untuk menikmati matahari tenggelam. Tak ada lagi kebiasaan duduk bersama minum susu di Kramat Raya. Rumah mereka yang dulu hangat perlahan berubah menjadi tempat asing. Setahun berselang, rumah di Jati Buntu kini dikenal sebagai Jalan Pramuka Jati, digeruduk oleh tentara dari Korps Polisi Militer. 3 mobil keluarga, Nissan, Holden, dan Mazda, disita. Istri muda Syam, yang baru beberapa waktu dinikahinya, menghilang. Kehidupan anak-anaknya jungkir balik dalam sekejap. 5 anak Syam bersama Mun Muntarsih, kakak ipar yang menggantikan peran ibu,
tinggal berdesakan. 6 dari 8 kamar rumah itu diambil alih oleh puluhan tentara Kodam Siliwangi. Mereka bertahan dengan berdagang bumbu di Pasar Genjing dan menjual gado-gado di Stasiun Kramat. Bu Mun, begitu mereka memanggilnya, menjual satu persatu barang peninggalan Syam, jas musim dingin dari Cina, lukisan koleksi pribadi, demi sesuap nasi. Rumah seluas 900 meter persegi itu, lambat laun, bukan lagi milik mereka. Maksum dan adik-adiknya terpinggirkan, pindah ke kamar belakang, lalu ke garasi. Menjelang 1970, mereka menyerah dan hengkang dari rumah. Maksum lulus SMP dan membawa diri kemana kaki membawanya. 5 bersaudara itu kemudian berpencar. 2 adiknya, Shinta dan Laksmi, diboyong 176. Untuk pertama kalinya ia melihat ayahnya setelah bertahun-tahun. Tapi tidak ada air mata, tak ada pelukan haru. Kelana tak lagi mengenali wajah ayahnya. Pertemuan itu menjadi awal dari kunjungan-kunjungan rutin. Syam memberinya uang saku 30 sampai 35 ribu rupiah per bulan, hasil membuat koper di sel tahanan. Uang itu rapi tertata dalam tas dengan pecahan baru. Di balik jeruji mereka memasak, menanam bayam, bermain badminton. Tapi Syam tetap pendiam, bahkan kepada anaknya sendiri. Waktu berlalu. Maksum kembali ke Jakarta pada 1981. Ia melamar kerja sebagai PNS di Dinas Purbakala, menggunakan nama Syamsuddin di ijazahnya. Di ibu kota ia bertemu lagi dengan Benyamin, kini seorang redaktur. Ia lalu diajak menjadi korektor bahasa. Kartu identitas Jakarta membuatnya berani mengunjungi Syam di Lapas Cipinang. Saat mereka akhirnya bertatap muka setelah 16 tahun, Syam terkejut. Maksum tidak menangis. Air mata saya sudah kering, katanya. Sejak itu, ia datang 2 bulan sekali, biasanya di Sabtu pagi. Berbeda dengan Kelana yang mendapat uang, kepada Maksum, Syam bicara ideologi. Ia tahu anaknya jebolan pesantren, tapi tak sekalipun mereka membicarakan peristiwa 1965. Hanya sekali Syam menunjukkan emosi ketika Maksum membawa cucunya. Ia tertawa dan berkata, "Kowe kok bisa kawin?" Menjelang eksekusi pada September 1986, Syam memberikan Al-Quran kepada Maksum. Ia berpesan agar mereka rukun. Kalau adikmu butuh uang, bantu mereka. Tapi jangan dihitung utang. Wajahnya tenang, seperti seseorang yang telah berdamai dengan segalanya. Malam terakhir Shinta yang menemani. Ia dijemput 2 tentara dari Tuban. Mereka hanya diberi waktu 30 menit. Syam memeluk putrinya dan berujar, "Kamu kok nangis? Semua orang nanti juga akan meninggal." Setelah itu, ia dijemput, entah kemana. Tak ada kabar eksekusi, tak ada berita tentang makam. Tak satu pun keluarganya mencoba mencari. Bahkan tas berisi uang pun tak diketahui nasibnya. Dari 5 anaknya, hanya 2 yang tak pernah menjenguk. Bukan karena benci, tapi karena Syam tak pernah meminta mereka datang. Ratna menetap di Bandung, Laksmi di Tuban. Kelana pernah 3 kali ditolak calon mertua setelah mengaku putra Syam. Sejak itu, ia menyembunyikan jati dirinya. Begitu pula Maksum. Anak-anak mereka baru tahu siapa kakeknya setelah Tempo datang. Hingga kini, nama Syam tetap hanya menjadi bisik rahasia. Tekanan prahara politik ini terlalu berat, kata Maksum lirih. 25 September 1986, Kamis pagi. 2 pria berseragam mengetuk pintu rumah di Kutorejo, Tuban. Mereka membawa surat dari Jakarta. Latifah, adik kandung Syam, membacanya. Ia lalu meminta Shinta bersiap. Dengan mata tertutup sepanjang perjalanan, Shinta dibawa menuju sebuah tempat yang tak pernah ia kenali. Di sebuah ruangan Syam berdiri. Mereka berpelukan erat. Syam telah tua, beruban. Di depannya, 2 meja penuh makanan lezat. Tapi Shinta tak sanggup menyentuh apapun. Ia hanya menangis. Syam berkata, "Kamu kok nangis? Semua orang nanti akan meninggal juga." Syam minta maaf karena tak bisa membesarkan anak-anaknya. Ia berpesan agar mereka tetap rukun. Seorang rohaniwan berpakaian putih masuk, memberi isyarat waktu habis. Syam memeluk putrinya sekali lagi. Lalu ia pergi menjemput takdir. Shinta menceritakan semuanya kepada keluarga. Kelana yang kala itu bekerja di Kepulauan Seribu mendapat kabar bahwa sang ayah dibawa ke sana.
Maksum, di rumah bersama istri, tiba-tiba menangis tanpa alasan. Ada kesedihan yang datang begitu saja, kenangnya. Akhirnya pada 30 September 1986, Syam Kamaruzaman dieksekusi mati. Tanpa nisan, tanpa upacara, tanpa air mata dari publik yang bahkan tak mengenalnya. Ia pergi dalam diam, dibawa oleh sejarah yang memilih untuk melupakannya. Dunia terus berputar, sementara tubuhnya meregang di tempat yang tak disebut. Dan namanya pun perlahan memudar dari ingatan publik yang bahkan tak sempat mengenalnya. Tragedi G30S adalah bab kelam yang hingga kini tabirnya belum sepenuhnya tersingkap. Di antara kebohongan dan manipulasi, Syam Kamaruzaman tetap menjadi figur enigma, seorang perencana, perantara, atau mungkin pengkhianat. Ia bukan cuma pelaku, tapi juga simbol bagaimana sejarah bisa disusun oleh bayangan dan dijatuhkan oleh satu langkah yang salah.